Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UNIHAS 10, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu Anissa Amalia, SPD, MAP. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 4 poin materi, yaitu yang pertama, pengertian tata kelola organisasi publik, yang kedua, pengertian inovasi sektor publik, yang ketiga, hubungan antara inovasi dan kerangka regulasi organisasi publik, dan yang keempat, persyarat menuju inovasi organisasi publik. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Filia Suniarsi dengan MPM 21050016. Yang kedua, Hana Tasya dengan NPM 21050029. Yang ketiga, Siti Aminah dengan MPM 21050010. Dan yang keempat, Hadi Purnomo dengan MPM 21050033P. Pengertian tata kelola organisasi publik. Tata kelola adalah sistem mencakup struktur interaksi internal dan eksternal, serta cara pengambilan keputusan dan perilaku-perilaku yang relevan. Dalam istilah umum, tata kelola mengacu pada semua pola aturan. Artinya, tata kelola adalah seperangkat prinsip yang diadopsi oleh sebuah organisasi seperti perusahaan atau negara yang menyatakan bagaimana mengelola dan prinsip apa yang harus diterapkan dalam hubungan pemangku kepentingan yang ada pada internal maupun eksternal organisasi. Ada beberapa pendapat tentang tata kelola. Yang pertama, tata kelola disampaikan oleh UNDP tahun 1997 mendefinisikan tata kelola sebagai pelaksana kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola sumber daya negara. Tata kelola adalah mekanisme, proses, hubungan, dan institusi yang kompleks dengan masyarakat dan kelompok mengartikulasikan kepentingan perbedaan mereka, menjalankan hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya yang kedua, menurut Beaufort dan Lover tahun 2009, tata kelola publik sebagaimana sebuah organisasi bekerja dengan mitra, pemangku kepentingan, dan jaringannya untuk memengaruhi hasil dari kebijakan publik. Dan yang terakhir, menurut Meulaman 2008, tata kelola adalah keseluruhan interaksi yang melibatkan pemerintah, lembaga bertujuan untuk memecahkan masalah sosial atau mensejahterakan masyarakat, terutama kalangan miskin. Pengertian inovasi sektor publik. Ada beberapa pendapat tentang inovasi sektor publik, yaitu 1. Menurut Marin dan Bomerjo 2015,
Inovasi sebagai hal baru untuk peningkatan signifikan dari pelayanan komunikasi atau metode organisasi. Peningkatan signifikan dalam praktik operasional, baik terkait dengan produk layanan atau struktur pendukung, namun diklasifikasikan sebagai inovasi. 2. Menurut Castell dan Stewart Weeks 2015, 5 bentuk inovasi yang dapat dilakukan dalam sektor publik yaitu 1. Menciptakan barang dan pelayanan atau yang lebih baik dalam skala besar maupun skala kecil. Pengembangan cara baru dan praktik kebijakan publik. 3. Menemukan target pasar besar. 4. Mengidentifikasi sumber daya baru. 5. Menciptakan cara baru untuk berorganisasi bisnis model investasi. 3. Menurut Harris 2012, 1. Berbasis penelitian dan pengembangan, yaitu pengembangan dan promosikan ide, produk, dan layanan dari eksternal, terutama menerapkan teknologi baru dengan skala yang relatif kecil di sektor publik. 2. Internal, yakni perubahan skala kecil yang didorong oleh pegawai yang ada pada garis depan yang mengembangkan dan mengadopsikan gagasan baru pada konteks tertentu berdasarkan wawasan yang diperoleh melalui pengalaman langsung. 3. Radikal atau merupakan inovasi yang di dalamnya pikiran hal-hal tidak dipikirkan sebelumnya. Inovasi ini membuat keseimbangan kontekstualitas dikacaukan oleh periode perubahan cepat. Pada intinya, inovasi yang terjadi berbagai jenis dan bentuk tergantung pada konteksnya. Beberapa ahli pun berpendapat inovasi harus direncanakan agar bisa dihitung sebagai inovasi yang berkelanjutan. Hubungan antara inovasi dan kerangka regulasi organisasi publik. Beberapa ahli berpendapat bahwa konsep inovasi dan sektor publik adalah hal yang saling berkontraksi dibandingkan dengan sektor swasta. Sektor publik dianggap sulit melakukan inovasi. Menurut Antri Royko, Barley dan Palkama 2011 menjelaskan bahwa regulasi dan inovasi saling bertentangan satu sama lain, dikarenakan mereka berurusan dengan aspek pengetahuan yang berbeda, tetapi tetap saling melengkapi. Pengetahuan formal yang dirumuskan ke dalam dokumentasi dan prosedur, serta pengetahuan formal, know-how, dan intuisi yang muncul akibat keterlibatan dengan masalah akar rumput jenis pertama, pastinya kedua. Inovasi lebih mengalir dan dinamis. Dan ada menurut para ahli yang lain, menurut Albari 2005, pernyataan bahwa inovasi memang membawa resiko dalam penerapannya. Pada sektor publik, resiko ini diperburuk oleh faktor pertama, yaitu inovasi, dan sektor publik terrespon tingkat pengawasan publik yang lebih tinggi dan seringkali lebih awal sebelum mereka memiliki kesempatan untuk sepenuhnya dikembangkan dibandingkan dengan sektor swasta ataupun non-profia. Harris 2012, kondisi ini di dalam organisasi dan mempengaruhi kondisi dalam organisasi. Keberhasilan maupun kegagalan inovasi, kondisi tersebut adalah 1. Keberagamaan gagasan adalah keragaman gagasan pada kadarnya. Akan baik untuk muncul ide-ide cemerlang. 2. Keterburukan terhadap pengetahuan. 3. Ketagaman kepentingan. 4. Kendala norma dan nilai. 4. Prasyarat menuju inovasi organisasi publik menurut Casteller dan Stewart Weeks 2015,
Resiko sering disebut-sebut sebagai mengapa inovasi sulit dilakukan di sektor publik.